Selamat pagi pemirsa, saya Daniel Huta Barat akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Limbah jalan tol tebing tinggi Parapat rusak lahan pertanian warga. Kemendagri dorong peningkatan ekspor kopi Sumut di tengah pandemi. Penyaluran 30 set gerobak bantuan provinsi di Kabupaten Batubara. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Efek pembangunan jalan tol tebing tinggi Parapat membuat warga merugi akibat lahan pertanian mereka tidak dapat mengambil hasil tani mereka akibat lumpur yang menggenangi pertanian warga. Proses pengerjaan jalan tol tebing tinggi Parapat membuat lahan pertanian warga menjadi rusak dan tidak dapat mengeluarkan hasil panen akibat limbah berupa lumpur bekas kerukan jalan tol yang berada tepat di atas lahan warga. Lumpur ini sudah mulai memasuki lahan pertanian warga sejak 3 bulan terakhir. Kini dampaknya beberapa petani sawit tidak dapat memanen hasilnya dikarenakan kedalaman lumpur mencapai 40 cm. Salah seorang warga yang lahannya terkena dampak lumpur dari proyek jalan tol tersebut merugi akibat lumpur masuk ke lahan miliknya. Bahkan warga yang terdampak juga sudah menyurati PT Waskita Karya selaku pelaksana proyek di zona 3, namun hingga kini tidak ada balasan. Lumpur ini mulai kapan menghampiri ladang abang ini, Bang? Dan dari mana asalnya lumpur ini? Lumpur ini kurang lebih hampir 3 bulan. Dan asal yang ditimbulkan lumpur ini dari proyek jalan tol. PT Waskita sebagai kontraktor. Di zona berapa, Bang? Zona 3. Zona 3. Jadi sejauh ini apa kendala abang di ladang abang ini sendiri, Bang? Yang pertama kendala kami di sini untuk memetik hasil, kami sudah mengalami kendala. Yang pertama. Yang kedua, untuk membersihkan ladang aja kami pun sudah ada kendalanya. Karena bukan apa-apa, jelasnya yang kami hadapi, jalan aja pun sulit, mana lagi untuk membersihkan. Betul. Kedalaman lumpurnya berapa? Kurang lebih sekitar 30 cm, bahkan lebih. Jadi selama lumpur ini adalah di ladang abang ini, gimana dengan hasil ladang abang ini? Yang jelasnya, kami mengalami kerugian. Yang pertama yang jelasnya satu, biasanya orang panen nggak pala tanya dulu harga nggak dami, sekarang dami lagi. Daminya kenapa? Yang seharusnya misalkan 10.000, sekarang jelasnya jadi 15 atau 20.000. Karena biasanya kereta bisa sampai sana sini bebas, sekarang harus mentojok, pikul dulu, angkat, barulah bisa ke kereta. Akibat lumpur ini ya? Akibat dari dampak lumpur ini. Artinya penghasilan abang sangat berkurang nih, Bang? Berkurang. Iya ya. Memang udah kurang lebih hampir jalan 1 bulan. Nah, di sini juga disaksikan Pak Kepala Desa. Jadi setelah orang abang laporkan, apa tindakan dari pihak proyek, Bang? Belum ada. Hingga saat ini? Hingga saat ini kami nggak ada laporan kemana-mana, nggak ada. Saat hendak dikonfirmasi oleh awak media di kantor proyek Waskita Zona 3 Tol Tebing Tinggi Parapat, tidak satupun pihak Waskita bersedia memberikan keterangan. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pematang Siantar selenggarakan apel siaga gabungan dan gelar peralatan penanggulangan bencana bertempat di lapangan Haji Adam Malik, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pematang Siantar bersama TNI Polri dan instansi terkait menggelar apel gabungan kesiapan penanggulangan bencana. Apel ini sebagai wujud antisipasi ataupun kesiapan petugas dalam menghadapi bencana yang kapan saja bisa terjadi di wilayah kota Pematang Siantar. Berdasarkan hasil dari pantauan BMKG, bahwa telah terjadi cuaca ekstrim yang telah berlangsung sejak beberapa pekan terakhir. Apel siaga gabungan dan gelar peralatan penanggulangan bencana ini dipimpin oleh Kapolres Pematang Siantar AKBP Boy Sutan Binanga Siregar sebagai inspektur upacara.
Dalam sambutannya, AKBP Boy Sutan Binanga Siregar mengatakan, sebagian besar wilayah kota Pematang Siantar merupakan wilayah rawan bencana. Oleh karena itu, beliau meminta agar seluruh pihak lebih meningkatkan kewaspadaan serta memperbanyak sosialisasi di masyarakat tentang kebencanaan. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala BPBD Pematang Siantar Daniel Siregar mengatakan, upaya untuk melatih diri terus dilakukan, serta dilengkapi dengan peralatan yang memadai agar tim siap bekerja pada situasi darurat. Kondisi Indonesia saat ini dalam suasana yang rawan bencana, termasuk Sumatera Utara. Dalam kurun waktu 1 minggu ini, Siantar dilanda hujan disertai angin kencang dan deras. Ada beberapa lokasi longsor yang mengganggu kepentingan publik. Salah satunya adalah jalan menuju Medan dari Siantar, tepatnya di Jembatan Sigaga yang memakan badan jalan hampir separuh. Nah, untuk mengatasi bencana yang mungkin akhir-akhir ini semakin rawan, ini berdasarkan info yang kita terima dari BMKG setiap harinya, bahwa Siantar dalam kurun waktu ke depan sampai bulan Desember ini akan diprediksikan dilanda hujan lebat disertai angin kencang dalam 1 hari, bisa terjadi 1 hari penuh. Nah, untuk mengantisipasi ini, maka seluruh personil baik dari Pemko, TNI, Polri, dan unsur masyarakat lainnya termasuk STTC dan TNI kami informasikan melakukan apel kesiapsiagaan dalam rangka menguatkan bahwa ini adalah mobil seluruh ini sebagai pemadam yang berada di Siantar ini agar siaga dalam menghadapi bencana yang kemungkinan besar akan terjadi beberapa 50-60. Apel siaga ini adalah bagian dari upaya memperkuat koordinasi untuk penanggulangan bencana di Kota Pematang Siantar dan juga sebagai wahana menyegarkan kembali pengetahuan kebencanaan dan mempertajam pemetaan kawasan bencana. Eko Hendriawan melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, KPU Kabupaten Nias Utara terima pengunduran diri anggota DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Pengunduran diri sebagai anggota DPRD yang diterima oleh KPU Nias Utara tersebut merupakan surat keputusan pemberhentian yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara. Untuk melengkapi syarat sebagai calon kepala daerah, anggota DPRD Nias Utara Ami Zaro Waruwo telah mendapatkan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD dari Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi pada tanggal 4 November lalu. Berkas tersebut langsung diserahkan ke KPU Nias Utara. Penyerahan SK pemberhentian tersebut bersama-sama dengan timnya dan diterima oleh Ketua KPU Nias Utara dengan 4 komisioner KPU lainnya. Beberapa hari yang lalu, Bapak Gubernur Sumatera Utara telah menandatangani surat pemberhentian Saudara Ami Zaro Waruwo sekaligus peresmian pengangkatan Saudara Habib Usmaya sebagai PAW, dan surat itu telah dikirimkan kepada Bupati Nias Utara, dan itulah tadi yang saya sampaikan kepada Saudara Ami Zaro Waruwo yang turut didampingi oleh Saudara Yusman Siga dan tim pasangan aman. Sebelumnya, pasangan calon kepala daerah ini bertemu dengan PLT Bupati Nias Utara untuk serah terima SK pemberhentian tersebut yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara. Secara administrasi kita sudah melengkapi, sehingga nanti kita tunggu hasil pleno dari KPU mengenai apa yang sudah kita serahkan hari ini. Jadi tentunya kita dari pasangan aman berharap dan mengajak kiranya masyarakat Nias Utara dapat memberikan pilihan pada tanggal 9 Desember nanti, dan kita dari pasangan aman untuk meminta dukungan
supaya memberikan pilihan pada nomor 2 pada saat itu. Usai penyerahan SK pemberhentiannya sebagai anggota DPRD di kantor KPU Nias Utara, Ami Zaro Waruwu selaku calon kepala daerah bersama pasangannya Yusman Zega. Selain memohon dukungan dan doa, mereka juga mengajak seluruh masyarakat untuk bergandengan tangan membangun Nias Utara ke arah yang lebih baik nantinya. Hugo Manuzega melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Kementerian Perdagangan tengah berupaya meningkatkan kinerja ekspor kopi di tengah pandemi COVID-19. Permintaan kopi Indonesia termasuk Sumatera Utara di pasar internasional hingga kini tetap tinggi. Hanya saja proses ekspor terkendala dengan ketersediaan armada pelayaran yang terbatas karena pandemi COVID-19. Mewabahnya virus COVID-19 berdampak pada pengurangan armada kapal untuk pengiriman berbagai barang ekspor ke luar negeri. Kondisi ini mengakibatkan eksportir kopi di Sumatera resah karena tidak mampu memenuhi permintaan berbagai negara tujuan yang sangat membutuhkan kopi asal Sumatera Utara. Ketua Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia Sumatera Utara Saidul Alam menyebutkan permintaan dan harga ekspor kopi tahun 2020 relatif stabil. Namun sedikit terkendala akibat COVID-19 karena negara-negara luar masih membatasi keluar masuk barang dan orang. Terkait hal ini, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Jerry Sabuaga berjanji akan membantu para eksportir mencarikan jalan keluar agar arus perdagangan khususnya ekspor tetap lancar dengan terus memperkuat perjanjian dagang dengan negara-negara luar. Terlebih lagi, produk kopi Indonesia sangat berperan dan sumbangsi. Eksportir kopi Indonesia cukup besar. Penting pada prinsipnya adalah ini besar, salah satu penyumbang yang signifikan dalam membuat ekspor kita itu lebih tinggi daripada impor adalah kopi. Kenapa? Karena produk Indonesia itu sumbangsinya besar. Seperti saya sebutkan tadi di acara tadi pagi, neraca perdagangan Indonesia itu surplus 13,51 US miliar dolar. Nah, semua itu produk gas, non-gas dan semuanya itu masuk kopi menjadi salah satu yang tantangannya Pak, tantangannya adalah kita di tengah pandemi COVID-19 kita bagaimana membuat arus perdagangan itu menjadi lancar dengan tetap mensukseskan perjanjian dagang. Sebab perjanjian dagang itu pada ujungnya akan meningkatkan volume perdagangan dan itu diharapkan meningkatkan ekspor kita yang sudah surplus menjadi lebih surplus lagi. Ini untuk eksportir kopi tidak begitu signifikan. Karena ekspor-ekspor yang kita lakukan itu sudah berdasarkan kontrak-kontrak yang kita buat sebelumnya. Jadi di sentra-sentra produksi juga di daerah-daerah penghasil kopi dampak COVID itu juga masih belum begitu terlihat karena masih daerah mereka sudah memproteksi diri. Saat kota besar seperti Medan terkena dampak COVID, sekarang ya di daerah tingkat 2 di daerah penghasil kopi mereka sudah lebih dulu memproteksi, jadi mereka membatasi warga luar yang masuk untuk ke daerah mereka. Jadi mereka hanya mengirimkan produk-produknya saja. Nah, jadi untuk singkat produksi, paling kalau yang di Medan sendiri, kita dengan melakukan social distancing dengan protokol kesehatan, baik di tempat-tempat produksi kita, ya alhamdulillah semuanya berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Karena kita hanya mengisi kontrak yang sudah berjalan. Walaupun saat ini ada terjadi kendala sedikit, dampak COVID ini para shipping line itu pemilik kapal mengurangi jumlah kapal yang mereka berangkatkan, ya, sehingga arus ekspor akan sedikit tersendat karena kurangnya armada.
Aiki Sumut berharap pemerintah dapat membantu diakomodir dalam hal angkut barang atau ketersediaan kontainer, sehingga ekspor tidak terkendala dan berjalan lancar meski di tengah pandemi. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, bus Transmetro Daily yang akan segera diluncurkan pada pekan ini dilakukan uji coba rute. Bus dengan pembayaran non-tunai ini akan menjadi alat transportasi warga Kota Medan dengan fasilitas yang nyaman dan aman, serta menyediakan fasilitas 2 kursi khusus penyandang disabilitas. Warga Medan akan segera menikmati transportasi terbaru dari Kementerian Perhubungan melalui program Teman Bus. Bus Transmetro Daily ini perdana uji coba rute perjalanan mulai Sabtu kemarin dengan titik mulai di depan Lapangan Merdeka, Kota Medan. Diketahui bahwa bus dengan khas warna hijau dengan ornamen-ornamen etnis akan resmi diluncurkan pada pekan ini. Robi Manurung, salah satu supir bus Transmetro Daily, menjelaskan bahwa uji coba rute dimulai dari Lapangan Merdeka menuju Terminal Pinang Baris dan kembali lagi ke titik awal di Lapangan Merdeka. Hal ini mereka lakukan sebelum resmi menjadi moda transportasi bagi warga Kota Medan. Adapun titik pemberhentian dari bus ini yakni seperti di halte, pasar, maupun tempat keramaian untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan bus tersebut. Untuk suasana dalam bus sendiri, dibuat senyaman mungkin dengan adanya fasilitas 2 kursi, khusus penyandang disabilitas dan AC. Kemudian jarak tiap 1 kursi untuk protokol kesehatan. Ini rail freight dari Lapangan Merdeka ke Terminal Pinang Baris, pulang pergi. Tanggal 16 bulan 11. Untuk fasilitasnya apa saja yang ditawarkan, Pak? Fasilitas kita setiap 250 meter atau 300 meter ada halte. Dan kita hanya bisa menaikkan ataupun menurunkan penumpang di halte. Sistem pembayarannya pakai e-money, Brigi, tidak bisa bayar tunai, harus menggunakan kartu. Saat peluncuran kita gratis, Bu. Tetapi harus menggunakan kartu juga mau masuk, walaupun gratis. Itu ada batasan per hari, Pak? Berapa penumpang, Pak? Ya, bebas, Bu. Untuk menikmati perjalanan dengan bus Transmetro Daily ini, masyarakat diminta untuk melakukan pembayaran secara non-tunai. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan ke-75 tahun 2020, Kepala Imigrasi Kelas 2 TPI Tanjung Balai Asahan bersama seluruh staf imigrasi memberikan santunan sembako kepada puluhan anak yatim yang ada di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan ke-75 tahun, Kepala Imigrasi Tanjung Balai bersama staf imigrasi memberikan sembako kepada puluhan anak yatim di Jalan Rambut, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai. Dikatakan Dedi, apabila kita memberikan santunan kepada anak yatim, akan mengurangi beban kita kepada Tuhan Yang Maha Pencipta dan mengurangi beban masyarakat Kota Tanjung Balai di masa pandemi COVID-19 saat ini. Ini dalam rangka Hari Pahlawan, pihak imigrasi mengadakan kegiatan berbagi kasih kepada anak yatim piatu. Tujuannya sendiri, Pak? Tujuan semoga di Hari Pahlawan ini kita dapat berbagi kasih dengan anak-anak panti asuhan. Semoga dengan bersedekah akan menjauhkan kita dari bencana, termasuk wabah COVID-19 yang sedang melanda Indonesia dan dunia. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, untuk memulihkan perekonomian nasional dampak pandemi COVID-19, pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui pemerintah Kabupaten Batubara menyalurkan bantuan gerobak jualan beserta perlengkapan isinya kepada UMKM binaan TPPKK dan Dekranasda Batubara. Bantuan gerobak jualan beserta perlengkapan isinya dari Provinsi Sumatera Utara ini diberikan langsung oleh Bupati Batubara Zahir kepada UMKM binaan TPPKK dan Dekranasda Batubara di kantor Camat Seisuka Kabupaten Batubara. Bantuan sebanyak 30 set gerobak jualan beserta perlengkapan isinya ditandai penyerah terimaan yang ditandatangani para perwakilan UMKM, Kadis Koperindak dan Ketua TPPKK Kabupaten Batubara disaksikan seluruh masyarakat penerima bantuan. Bupati Batubara Zahir mengatakan bantuan ini diberikan secara gratis yang nanti dapat memberi manfaat terhadap masyarakat UMKM penerima bantuan di masa pandemi COVID-19. Penerima bantuan sangat berterima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Batubara yang telah memberikan gerobak beserta isinya kepada mereka yang membutuhkan. Alhamdulillah Gubernur Sumatera Utara melalui Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara Ibu Nawal Idra Mayadi kemarin memberikan kepada Dekranasda Kabupaten Batubara untuk disampaikan kepada UMKM yang ada di Kabupaten Batubara sebanyak 30 set ya gerobak jualan beserta seluruh isinya. Nah, seluruh isinya ini kalau ada jual bakso ada kalau penggoreng pisang gorengan ada kualinya, ada minyaknya, ada tepungnya. Nah, orangnya orang Batubara, tentunya UMKM kita. Nah, tentu ini diberikan secara gratis, tidak ada pungutan-pungutan. Jadi tidak boleh lagi ada diberikan nanti ada upeti, nggak boleh lagi. Ini pesan Pak Gubernur, pesan Pak Presiden, dan pesan Bupati Batubara. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat masyarakat Batubara, terutama UMKM yang ada di Batubara melalui dana COVID Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih Pak Gubernur, terima kasih Ibu Gubernur. Terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Bupati telah memberikan gerobak dan lengkap untuk dagangan kami. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Desa Pasir Putih, Kecamatan Kajua Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, menyimpan potensi wisata tersendiri. Dengan hamparan pantai yang indah ditambah dengan semburat senja, meneduhkan mata pelancong yang mengunjunginya. Anda penikmat senja atau butuh vitamin C? Nah, bila Anda berkunjung ke Provinsi Maluku Utara, khususnya Kabupaten Halmahera Selatan, sungguh sayang rasanya bila tidak menyempatkan singgah ke pantai ini. Tepatnya pantai ini berada di Desa Pasir Putih, Kecamatan Kajua Selatan. Meski identik sebagai kawasan titik nol Katulistiwa, Kajua juga memiliki potensi objek wisata pantai yang mengasihkan. Di sini, pengunjung dapat menikmati hamparan pantai berpasir putih sambil bermain air atau berenang di air yang jernih dan tenang. Tak hanya itu, menikmati temaram senja dengan ditemani berbagai penganan atau ikan bakar khas masyarakat setempat, yakni bobara, tentu memberikan sensasi pengalaman yang istimewa. Kabupaten Halmahera Selatan di Maluku Utara menyimpan banyak tujuan wisata yang belum digali. Salah satu contohnya adalah Pasir Putih yang berada di Kecamatan Kajua Selatan. Pasir Putih biasanya dikunjungi oleh wisatawan domestik yang datang untuk bermain air atau untuk mengejar senja. Bagi Anda pemirsa yang tertarik untuk mengunjungi pantai di Desa Pasir Putih ini, dapat dicapai dengan menggunakan kapal cepat yang biasanya bertolak dari pesisir Pulau Kajua Induk.
dengan waktu perjalanan 10 hingga 15 menit. Bagi Anda perindu senja, tentu tak boleh melewatkan pesona pantai Pasir Putih Kayoa. Dari Maluku Utara, Priska Triverna, Adnananda, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Daniel Huta Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.